Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru P3K Guru 2023 terkait dengan formasi P3K Guru 2023 seluruhnya di Dinas Pendidikan ya. Bagaimana kira-kira nasib guru honorer sekolah induk baik itu P1, P2, P3 ya. Apakah kira-kira guru honorer sekolah induk P1, P2, P3 itu bakalan tergeser jika misalkan formasi P3K Guru 2023 seluruhnya di Dinas Pendidikan. Nah, apakah guru induk tidak akan mengunci formasinya di seleksi P3K Guru 2023? Tentunya hal yang membedakan antara aturan di tahun 2022 dengan 2023 itu terkait dengan formasi. Formasi biasanya kalau di tahun 2022 itu langsung terbaca ya. Misalkan di SD ini formasinya ada di sekolah ini. Nah, di P3K Guru 2023 tidak seperti itu. Seluruh formasi itu ada di Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya. Sehingga susah ya untuk mengunci formasi, karena yang akan melakukan distribusi penempatan di pendistribusian penempatan bagi P1, P2, P3, P4 itu adalah wewenang Panselnas bekerja sama dengan Dinas Pendidikan teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Bisa melihat ya, ini adalah salah satu daerah yang sudah mengumumkan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Konawe ya tahun anggaran 2023. Di sini kita lihat ya perbedaan unit penempatan ya di P3K Guru 2023 dengan penempatan di P3K Guru 2022. Kalau pengumuman penetapan kebutuhan aparatur sipil negara atau CASN utamanya P3K, kalau di tahun 2022 itu kalau dikatakan unit penempatan di sini berarti nama sekolah Bapak Ibu ya. Ini kita bahasakan secara sederhana nama sekolah. Tapi kalau kita perhatikan di P3K Guru 2023 di sini tertulis jabatan misalkan ya pendidik ahli pertama guru agama Buddha. Alokasi P3K 2 unit penempatan justru dikatakan di sini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe. Artinya apa? Artinya sebenarnya sekolah itu sudah tidak ada formasinya. Kenapa? Karena seluruh formasi itu ada di Dinas Pendidikan. Ingat ya, ada di Dinas Pendidikan. Nanti Dinas Pendidikan yang melakukan redistribusi atau nanti Dinas Pendidikan yang melakukan pendistribusian formasi P3K Guru ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Logikanya kan seperti itu ya. Tapi tetap diurutkan mulai dari P1, P2, P3 dan P4 Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan guru induk ya? Guru induk yang ada formasi di sekolah induknya, otomatis itu tidak ada lagi mengunci formasi. Tapi tenang saja Bapak Ibu, ketika di sekolah induk Bapak Ibu itu ada formasi leader dengan ijazah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu yang paling diprioritaskan untuk mengisi formasi di sekolah induk Bapak Ibu ya. Logika seperti itu. Cuman ya untuk unit penempatan memang awalnya itu harus berkumpul harus berkumpul dulu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Makanya di sini dikatakan di salah satu pengumuman di Kabupaten Konawe, jabatan kemudian alokasi dan unit penempatan itu di Dinas Pendidikan bukan di nama. Nah, logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Makanya unit penempatannya itu adalah dikatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bukan nama sekolah lagi Bapak Ibu ya. Nah, itulah yang membedakan antara P3K Guru 2022 dengan 2023 terkait dengan formasi P3K yang seluruhnya berkumpul di Dinas Pendidikan. Nanti redistribusinya atau pendistribusiannya itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya. Logikanya seperti itu. Oke.
Nah, contohnya seperti ini ya. Kemarin di P3K Guru 2023 yang akan mengisi formasi itu dikatakan formasi mengikuti pemenang, Bapak Ibu ya. Misalkan di sekolah C, di sekolah D itu menjadi pemenang, tidak ada formasi, maka formasi itu akan berpindah ke sekolah C dari sekolah A. Sebaliknya juga dari sekolah B ke sekolah D. Nah, ini tentunya tidak seperti lagi itu ya, tidak seperti begitu lagi ceritanya di P3K Guru 2023. Kenapa di sini dikatakan Bapak Ibu ya bahwa di tahun 2023 nanti formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan. Nah, jadi kuota formasi terpakai ya. Jadi kuota formasi itu terpakai, namun formasi itu tetap ada pada Dinas Pendidikan ya. Jadi nantinya pendistribusian formasi itu akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Oh, di sekolah ini kekurangan guru, maka guru ini ditempatkan di sekolah ini. Oh, sekolah ini membutuhkan guru ini, maka Dinas Pendidikan akan mencarikan guru yang cocok, yang pas atau linear untuk ditempatkan di sekolah A sesuai dengan mapelnya. Tapi tetap berlaku urutan prioritas Bapak Ibu, mulai dari P1, P2, P3, P4 ya. Jadi tetap seperti itu. Nah, bagaimana dengan guru induk? Apakah tersingkir? Tidak Bapak Ibu ya, tidak. Misalkan ya, contohnya misalkan di sini anggaplah di sekolah D ini ada P1-nya ya, ada P1-nya. Nah, kan formasi itu berkumpul di Dinas Pendidikan ya. Formasi itu terkumpul di Dinas Pendidikan misalkan. Nah, kebetulan di sekolah D itu ada P1-nya dan di sekolah D itu ada formasi, ada kebutuhannya. Nah, nantinya Dinas Pendidikan itu akan mengalokasikan formasi sesuai dengan jumlah guru P1 yang ada di sekolah D. Misalkan satu, maka diberikanlah formasi ke sekolah D1 dan yang mengisi formasi itu adalah guru induk yang bersangkutan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ya, tidak ada istilah geser menggeser ya, justru lebih bagus sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi ini memberikan kesempatan bagi guru-guru yang memiliki formasi di sekolah induk dan yang tidak memiliki kebutuhan atau formasi di sekolah induknya. Jadi adil ya ceritanya ini, bermain adil dan monitoringnya itu terpusat pada Pemda atau pemerintah daerah yang sudah mendapat wewenang dari Pansel ya, sudah mendapatkan wewenang dari Panselnas. Nah, seperti itu ya, jadi aman sih ya. Yang mana kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, untuk prioritas penempatannya nanti itu tetap Bapak Ibu sama dengan P3K Guru 2022, yang mana untuk prioritas penempatan itu tetap memprioritaskan urutan prioritas untuk P1 itu adalah THK2, guru honorer negeri, lulusan PPG dan honorer swasta. Dan pada masing-masing kategori itu nantinya tetap dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 sesuai Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 ya. Jadi tetap sama ya Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan ya. Jadi logikanya aman sih ya, aman. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, bahwasanya untuk mekanisme seleksi mekanisme seleksi P3K Guru 2023 itu tetap sama untuk tahapan pengisian formasinya. Mulai dari guru lulus PG, jika masih tersedia formasi itu THK2, kemudian honorer negeri lulusan PPG. Jadi nantinya Dinas Pendidikan itu akan mendistribusikan formasi ke sekolah-sekolah yang membutuhkan itu berdasarkan urutan prioritas. Jadi yang disisir dulu adalah guru-guru yang sudah lolos passing grade Bapak Ibu ya, P3K Guru formasi tahun 2021-2022. Nah, contoh ilustrasinya seperti ini. Nah, contoh ilustrasi seperti ini, misalkan ya, misalkan di sekolah B itu ada guru honorernya satu, tapi di sekolah D itu sudah kelebihan guru. Nah, nantinya Dinas Pendidikan itu akan mencarikan sekolah yang memungkinkan untuk diisi oleh guru honorer yang ada di sekolah B, maka didapatlah sekolah C. Nah, jadi secara otomatis yang mengambil peran sentral di sini adalah pemerintah daerah Bapak Ibu ya, karena redistribusi penempatan itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu maknai. Jadi aman sih ya, tidak ada masalah ya bagi guru honorer induk. Justru sebenarnya menguntungkan ya, justru sangat menguntungkan Bapak Ibu ya. Jadi ini adil sih ya, dan juga tetap memberikan peluang besar bagi guru-guru yang tidak memiliki formasi di sekolah induknya. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.